Kisah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah yang penuh dengan kebaikan. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Rasulullah yang termasuk dalam As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau juga dikenal sebagai salah satu ahli Al-Quran, ilmu, dan hikmah. Beliau memiliki banyak kisah yang menunjukkan kebaikan, kesetiaan, dan keberanian beliau dalam berjuang di jalan Allah. Nasab dan kunyah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Makki al-Muhajir al-Huzali. Beliau juga sering dinasabkan kepada ibunya, yang dipanggil Ummu Abdin, sehingga beliau disebut Ibnu Ummi Abdin. Beliau berasal dari suku Hujail, salah satu suku Arab yang terkenal dengan kefasihan bahasanya. Beliau datang ke Makkah setelah ayahnya meninggal saat perjalanan mencari nafkah. Di Makkah, beliau bekerja sebagai penggembala kambing milik seorang tokoh Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud masuk Islam pada usia muda, sekitar 14 tahun, setelah bertemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Saat itu, beliau sedang menggembalakan kambing di pinggiran Makkah, ketika Rasulullah dan Abu Bakar datang kepadanya. Mereka berdua sedang berlari dari kejaran orang-orang musyrik. Rasulullah dan Abu Bakar meminta Abdullah bin Mas'ud untuk memberikan susu dari kambing yang ia gembalakan. Namun, Abdullah bin Mas'ud menjawab bahwa beliau tidak bisa memberikan susu karena ia adalah orang yang dipercaya oleh pemilik kambing. Kemudian, Rasulullah bertanya apakah ada kambing yang belum dikawini oleh pejantan. Abdullah bin Mas'ud menjawab ada, lalu membawanya kepada Rasulullah. Rasulullah mengambil kambing itu, lalu menyentuh perutnya sambil berdoa. Tiba-tiba, perut kambing itu membesar dan mengeluarkan susu yang banyak. Rasulullah memberikan susu itu kepada Abu Bakar, lalu meminumnya. Kemudian, Rasulullah memberikan susu itu kepada Abdullah bin Mas'ud, lalu meminumnya. Setelah itu, Rasulullah menyuruh kambing itu untuk kembali seperti semula, dan kambing itu pun kembali seperti semula. Abdullah bin Mas'ud sangat kagum dengan apa yang dilihatnya. Ia bertanya kepada Rasulullah tentang ajaran yang dibawa oleh beliau. Rasulullah menjawab bahwa beliau adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan risalah Islam. Abdullah bin Mas'ud pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Kedekatan dengan Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ia membantu menyiapkan kebutuhan beliau baik di dalam maupun di luar rumah, menemani dalam perjalanan, membangunkan dari tidurnya, menutupi dengan kain tatkala beliau mandi, membawakan barang-barang dan siwak, sikat gigi, serta berbagai kebutuhan pribadi lainnya. Abdullah bin Mas'ud juga mengikuti Rasulullah dalam berbagai perang dan ekspedisi. Beliau termasuk salah satu dari 7 orang yang mengikuti Perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. Beliau juga ikut dalam Perang Uhud, Perang Handak, Perang Khaybar, Perang Hunain, dan Perang Tabuk. Abdullah bin Mas'ud juga termasuk salah satu dari 4 orang yang diizinkan oleh Rasulullah untuk mengumpulkan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud memiliki hafalan yang kuat dan suara yang merdu. Abdullah bin Mas'ud sering membaca Al-Quran di depan Rasulullah dan orang-orang. Rasulullah pernah bersabda tentang beliau, siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran secara halus sebagaimana saat diturunkan maka hendaklah ia mendengarkannya dari Ibnu Mas'ud. Siapa yang ingin membaca Al-Quran secara halus sebagaimana ketika diturunkan maka hendaklah membacanya seperti Ibnu Mas'ud. Ilmu dan hikmah. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat yang paling banyak mengetahui tentang ilmu agama. Beliau menguasai berbagai cabang ilmu, seperti tafsir, fikih, hadits, bahasa, sejarah, dan lain-lain. Abdullah bin Mas'ud juga dikenal sebagai orang yang cerdas, bijaksana, dan berakhlak mulia. Banyak sahabat dan tabi'in yang belajar dari Abdullah bin Mas'ud. Di antara murid-muridnya adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Alqamah bin Qais, Masruq bin Ajda, dan lain-lain. Abdullah bin Mas'ud juga banyak mengeluarkan fatwa dan pendapat hukum. Beliau termasuk salah satu dari 7 orang yang disebut sebagai fuqaha, ahli fikih, sahabat. Beliau juga termasuk salah satu dari 4 orang yang disebut sebagai Al-Abadillah, 4 Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Mas'ud juga banyak mengucapkan perkataan yang penuh hikmah dan nasihat. Di antara perkataannya adalah, barang siapa yang ingin mengetahui apakah ia dicintai oleh Allah atau tidak, maka hendaklah ia melihat apakah ia mencintai Al-Quran atau tidak. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah kalimat Allah, dan Allah mencintai orang yang mencintai kalimatnya.
Barang siapa yang ingin mengetahui apakah ia termasuk orang yang beruntung atau tidak, maka hendaklah ia melihat apakah ia termasuk orang yang taat atau tidak. Karena sesungguhnya orang yang taat adalah orang yang beruntung, dan orang yang durhaka adalah orang yang celaka. Barang siapa yang ingin mengetahui apakah ia termasuk orang yang berilmu atau tidak, maka hendaklah ia melihat apakah ia bertambah takut kepada Allah atau tidak. Karena sesungguhnya ilmu adalah takut kepada Allah, dan takut kepada Allah adalah cahaya yang menerangi hati. Keberanian dan kesabaran. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat yang paling berani dalam menghadapi tantangan dan musuh. Beliau tidak takut untuk menyatakan kebenaran dan membela agama Allah. Abdullah bin Mas'ud adalah orang pertama yang membaca Al-Quran di depan orang-orang musyrik di Makkah. Saat itu, Rasulullah dan para sahabat sedang berada di rumah Arkam bin Abi Arkam. Mereka bersepakat untuk membaca Al-Quran di depan Ka'bah agar orang-orang mendengar dan mengetahui tentang Islam. Maka, Abdullah bin Mas'ud pun berdiri dan menuju ke Ka'bah. Beliau membaca surat Al-Rahman dari awal sampai akhir. Orang-orang musyrik yang mendengarnya menjadi marah dan menyerang beliau. Abdullah bin Mas'ud dipukuli hingga wajahnya bengkak dan berdarah. Namun, beliau tetap tegar dan tidak menyerah. Abdullah bin Mas'ud juga berani menghadapi Abu Jahal, salah satu musuh besar Islam. Suatu ketika, Abu Jahal mencela Rasulullah di depan orang-orang. Abdullah bin Mas'ud mendengarnya dan langsung menamparkan Abu Jahal dengan sepatu beliau. Beliau berkata, "Wahai musuh Allah, apakah engkau mencela Rasulullah? Demi Allah, aku akan membela beliau dengan pedangku." Orang-orang musyrik yang melihatnya menjadi geram dan mengepung beliau. Mereka memukuli beliau hingga pingsan. Wafatnya, Abdullah bin Mas'ud wafat pada tahun 32 Hijriah. Saat usianya sekitar 60 tahun. Beliau wafat di Madinah, setelah sebelumnya sempat tinggal di Kufah, Irak, sebagai gubernur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Abdullah bin Mas'ud wafat dalam keadaan sakit yang parah. Beliau mengalami penyakit batu ginjal yang menyebabkan beliau kesakitan dan berdarah. Beliau juga mengalami luka di kakinya akibat terkena panah saat perang. Saat menjelang ajal, beliau berkata kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, "Aku tidak menyesal meninggalkan dunia ini, kecuali karena 3 hal, sholat malam, puasa di siang hari, dan membaca Al-Quran." Abdullah bin Mas'ud juga berwasiat agar jenazahnya dikafani dengan kain yang sederhana, dikuburkan dengan cepat, dan tidak diberi salam oleh orang-orang yang lewat. Abdullah bin Mas'ud dimakamkan di Baqi, pemakaman umum di Madinah. Jenazahnya disolatkan oleh Utsman bin Affan, khalifah saat itu. Banyak sahabat dan tabi'in yang menghadiri pemakamannya dan mendoakannya. Kedudukan dan keutamaan. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat yang paling mulia dan utama. Beliau mendapatkan banyak pujian dan pengakuan dari Rasulullah, para sahabat, dan para ulama. Rasulullah pernah bersabda tentang beliau, "Aku mendengar suara Abdullah bin Mas'ud dari balik dinding. Aku tidak pernah mendengar suara yang lebih indah daripadanya. Barang siapa yang ingin mengambil teman, maka hendaklah ia mengambil teman seperti Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya ia adalah orang yang paling mencintai Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang ingin mengikuti sunnahku, maka hendaklah ia mengikuti sunnah Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya ia adalah orang yang paling mengetahui sunnahku." Para sahabat juga memuji dan mengagumi beliau. Di antara perkataan mereka adalah, Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling banyak menghafal Al-Quran, paling banyak mengetahui halal dan haram, dan paling banyak mengetahui sunnah Rasulullah. Umar bin Khattab. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling berilmu di antara kami, paling banyak menghafal Al-Quran, dan paling banyak mengetahui makna Al-Quran. Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling berilmu di antara kami, paling banyak menghafal Al-Quran, dan paling banyak mengetahui halal dan haram. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih baik daripadanya. Abdullah bin Abbas. Para ulama juga menghormati dan menghargai beliau. Di antara perkataan mereka adalah, Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling berilmu di antara sahabat, paling banyak menghafal Al-Quran, dan paling banyak mengetahui tafsir Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang lebih berhak untuk diteladani daripadanya. Ibnu Jarir At-Tabari. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling berilmu di antara sahabat, paling banyak menghafal Al-Quran, dan paling banyak mengetahui fikih. Tidak ada seorang pun yang lebih berhak untuk difatwakan daripadanya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling berilmu di antara sahabat, paling banyak menghafal Al-Quran, dan paling banyak mengetahui hadits. Tidak ada seorang pun yang lebih berhak untuk diriwayatkan daripadanya. Ibnu Hajar Al-Asqalani.